Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, kakak akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar berikut. Ternyata bakso memiliki kemiripan dengan sel loh. Kok bisa sih? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita pelajari tentang sel. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang sel, bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, serta mekanisme transport pada membran sel. Istilah sel pertama kali dipakai oleh Robert Hooke, seorang ilmuwan dari Inggris pada tahun 1665 yang meneliti sebuah sayatan tipis dari tanaman gabus. Ia menemukan ruang-ruang kosong yang dibatasi oleh dinding-dinding dan tampak seperti sarang lebah. Kemudian Robert Hooke memberi nama penemuannya ini dengan sebutan sela, yang berarti ruang kosong. Setelah penemuan dari Robert Hooke ini, hingga pertengahan abad ke-20, para ilmuwan biologi dengan menggunakan mikroskop cahaya banyak menemukan hal-hal penting dan penyusun tumbuhan serta struktur sel. Dari hasil temuan tentang sel ini, akhirnya dikemukakan beberapa teori tentang sel. Teori tentang sel yang pertama, sel merupakan dasar penyusun makhluk hidup. Oleh karena itu, semua makhluk hidup tersusun atas sel. Kemudian yang kedua, sel merupakan dasar penyusun fungsional makhluk hidup. Yang ketiga, semua sel berasal dari sel melalui proses pembelahan sel. Sel dibedakan menjadi dua jenis, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, kita akan lebih mendalami tentang sel eukariotik. Yuk simak penjelasan berikut ini. Sel eukariotik terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama, ada nukleus atau inti sel, merupakan bagian yang terpenting dari sel. Inti sel terdiri atas beberapa bagian, yaitu membran, kromatin, anak inti atau nukleolus, dan cairan inti. Cairan inti merupakan cairan yang di dalamnya terdapat nukleolus dan kromatin. Kromatin mengandung materi genetik berupa DNA serta protein. Nukleus memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sel karena berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel. Hal ini disebabkan karena inti sel mengandung informasi genetik dalam bentuk DNA. Jadi, nukleus atau inti sel berfungsi dalam mengendalikan seluruh kegiatan sel. Yang kedua, ada retikulum endoplasma atau disingkat RE, merupakan sebuah sistem membran yang berlipat-lipat. Retikulum endoplasma bersatu dengan membran sel dan membran inti. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang menempel. Nah, retikulum endoplasma kasar berperan dalam pembentukan membran dan protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan menyimpan kalsium yang berguna pada kontraksi sel otot. Yang ketiga, ada mitokondria.
Mitokondria adalah organel berbentuk lonjong yang berada di sitoplasma. Mitokondria memiliki dua lapis membran yang terpisah dengan membran inti, membran sel, dan retikulum endoplasma. Membran bagian dalam pada mitokondria membentuk lipatan-lipatan. Struktur ini disebut dengan krista. Nah, pada krista terdapat berbagai enzim yang berperan dalam respirasi aerobik. Oleh sebab itu, mitokondria berperan dalam proses respirasi aerobik. Yang keempat, badan Golgi, disebut juga aparatus Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kantung pipih yang dibatasi oleh membran. Beberapa badan Golgi sering terlihat berdekatan dan membentuk kantung-kantung yang bertumpuk. Badan Golgi bertugas melakukan modifikasi produk kiriman retikulum endoplasma sebelum digunakan di dalam atau di luar sel. Jadi, badan Golgi juga bisa disebut dengan kantor pos karena merupakan pemberhentian sementara untuk memodifikasi kiriman dari retikulum endoplasma sebelum digunakan di dalam atau di luar sel. Yang kelima, ribosom. Ribosom merupakan suatu partikel nukleoprotein, yaitu senyawa protein dengan molekul asam ribonukleat atau RNA. Nah, organel ini berperan pada sintesis protein dan tahap sintesis protein. Yang keenam, membran plasma atau membran sel. Nah, pada sel hewan, membran sel merupakan lapisan yang paling luar yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Fungsi utama dari membran sel yaitu sebagai pengatur lalu lintas berbagai zat yang keluar dan zat yang masuk dari dan ke dalam sel secara selektif permeabel. Yang ketujuh, sitoplasma. Sitoplasma merupakan material yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Sebagian besar bahan sitoplasma terdiri dari air, namun di dalam sitoplasma juga terdapat molekul-molekul kecil seperti garam, gula, asam amino, asam lemak, nukleotida, vitamin, dan gas-gas tertentu, serta ion dan sejumlah besar protein. Nah, bahan cair sitoplasma ini juga disebut dengan sitosol. Selain berfungsi sebagai penyimpanan bahan-bahan kimia yang telah kakak sebutkan tadi, fungsi lain dari sitoplasma adalah sebagai tempat pergerakan organel-organel dalam aliran sitoplasma. Yang kedelapan, lisosom. Lisosom adalah organel yang hanya ditemukan pada sel-sel hewan. Lisosom berbentuk kantung yang dibatasi oleh membran. Nah, di dalam lisosom terdapat enzim yang berperan dalam dekomposisi atau penguraian sebagian besar sel. Jadi, lisosom berfungsi untuk mencerna atau menguraikan molekul-molekul tertentu. Yang kesembilan, sentriol. Sentriol terdapat pada sel hewan dan juga jamur. Sentriol adalah dua buah organel yang berperan dalam pembelahan sel. Setiap sentriol terdiri atas 9 triplet mikrotubulus yang susunannya membentuk cincin. Nah, mikrotubulus ini merupakan serabut berbentuk silindris yang berperan dalam pembelahan sel, pergerakan kromosom, dan pergerakan organel. Yang ke-10, vakuola. Vakuola merupakan organel yang terdapat di tumbuhan. Vakuola berisi air yang terlarut, di dalamnya berbagai mineral, gula, asam-asam organik, dan bahan-bahan lain. Pada sel muda, vakuola masih berukuran kecil, sedangkan pada sel yang sudah dewasa, terdapat satu vakuola yang berukuran besar.
Yang ke-11, dinding sel. Dinding sel berada di bagian luar membran sel. Ketika sel menyerap air, dinding sel berfungsi mencegah sel mengembung melewati batas maksimum. Nah, dinding sel biasanya terbuat dari selulosa. Tidak seperti membran sel, dinding sel memiliki pori yang dapat melewatkan hampir berbagai jenis zat. Selanjutnya, kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu bentuk plastida, yaitu organel yang terbungkus oleh dua lapis membran dan mengandung pigmen yang sebagian besar merupakan klorofil atau zat hijau daun. Selain itu, di dalam kloroplas terdapat pula pigmen-pigmen lainnya yang tergolong karotenoid, yaitu kariotin yang memberikan warna jingga dan xanthofil untuk warna kuning. Klorofil menangkap energi matahari dan digunakan untuk fotosintesis zat makanan. Jadi, kloroplas merupakan tempat untuk fotosintesis. Setelah menyimak penjelasan tentang bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan, berikut tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Apakah kalian sudah paham penjelasan tentang bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan? Kalau sudah paham, yuk kita ke materi selanjutnya, yaitu transport pada membran sel. Transport pada membran memiliki berbagai cara dalam perpindahan molekul, antara lain ada transport pasif dan transport aktif. Transport pasif dalam perpindahan molekulnya tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif dalam perpindahan molekulnya menggunakan energi. Berikut penjelasan mengenai transport pasif dan transport aktif. Pertama, transport pasif. Transport pasif dibagi menjadi dua, ada difusi dan osmosis. Difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan zat ini akan terus terjadi sampai mencapai keadaan setimbang. Keadaan setimbang ini ditandai dengan konsentrasi larutan yang memiliki sama besar. Selanjutnya, proses osmosis. Proses osmosis merupakan proses perpindahan suatu zat melalui membran selektif permeabel. Selektif permeabel artinya hanya zat-zat tertentu yang dapat melewati membran tersebut. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif dibagi menjadi dua, ada eksositosis dan endositosis. Eksositosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu exo yang artinya keluar dan sitosis yang artinya sel. Jadi, eksositosis merupakan perpindahan suatu zat atau benda dari dalam sel ke luar sel. Yang kedua, ada endositosis. Endositosis merupakan perpindahan suatu zat dari luar sel ke dalam sel. Jadi, endositosis merupakan kebalikan dari eksositosis. Nah, pada endositosis terdapat dua proses, yaitu ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis merupakan seolah-olah sel sedang makan, sedangkan pinositosis seolah-olah sel sedang minum. Agar lebih memahami tentang transport pada membran sel, yuk kita simak video berikut ini. Ada air, ada sirup, dan sendok. Pertama, kita ambil sirup dan masukkan ke dalam air. Bahan-bahan yang digunakan pertama ada kentang, kemudian garam, dan ada air.
Pertama, kita masukkan garam ke salah satu wadah. Garamnya secukupnya saja. Setelah itu, aduk terlebih dahulu garam agar cepat larut. Kemudian masukkan kentang yang telah dipotong dengan ukuran 4 cm. Bagaimana? Apakah setelah menyaksikan video praktikum tadi, kalian sudah lebih memahami tentang konsep transport pada membran sel? Agar lebih memahami tentang konsep transport pada membran sel, tugas kalian di rumah adalah mengerjakan laporan praktikum dari praktikum yang telah kalian tonton tadi. Format laporannya akan kakak lampirkan di akhir video. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sel itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Bagian-bagian sel ada mitokondria, inti sel, retikulum endoplasma, sitoplasma, badan Golgi, dan lain-lain. Kemudian, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki lisosom dan sentriol, tapi tidak memiliki vakuola, dinding sel, dan kloroplas. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola, kloroplas, tetapi tidak memiliki lisosom dan sentriol. Kemudian transport pada membran sel ada transport aktif dan transport pasif. Nah, tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kakak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.